seorang muslim dan muslimah, dia wajib beradab dan berakhlak kepada kedua orang tuanya, karena adanya dia dengan sebab adanya orang tua, dan dia juga mendapatkan rezeki dari Allah dengan perantaraan kedua orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ketika disebutkan beribadah kepada Allah, disebutkan berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah yang ke-17 ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tua kamu atau salah satunya berada di sisi kamu dan mereka sudah mengalami umur tua, sudah umur lanjut, fala taqul lahumā uff, jangan kalian mengatakan jangan mengatakan cis, jangan mengatakan kalimat yang menyakitkan hati orang tua. Wala tanharhumā, jangan kalian menengking kedua orang tua, jangan menghardik kedua orang tua, jangan membangkang, jangan melawan orang tua. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, dan kalian mengatakan kepada kedua orang tua itu perkataan yang mulia. Kalau kita bisa mengatakan kepada teman kita, saudara kita, rekan kerja kita dengan kalimat yang baik, lemah lembut kepada orang tua, lebih daripada itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan hendaklah kamu rendahkan sayapmu kepada keduanya dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Jadi kita wajib untuk berbuat baik pada orang tua yang merintahkan Allah SWT. Kita wajib berbuat baik pada orang tua karena yang perintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ridhonya Allah, kata Rasulullah, tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Dan mereka yang disebutkan ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Makanya kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua, berlaku lemah lembut kepada orang tua, sayang kepada orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, membantu orang tua, dan yang lainnya. Ini wajib. Di sini saya sebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya wajib. Dan Allah firmankan dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel ayat 23-24. Kemudian amal-amal yang paling utama dari seluruh amal, yang pertama salat, amal yang paling utama dan paling dicintai. Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu bertanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, apa saja amal yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Qala thumma birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti pada kedua orang tua. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua.
baik dengan perkataan kita, lemah lembut, dengan perbuatan harus kita berdoa kepada Allah. Ya, seorang anak wajib dia untuk taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berlaku lemah lembut kepada orang tua, memberikan nafkah kepada orang tua, dan yang lainnya. Dan semua perbuatan kebajikan kita harus lakukan kepada orang tua kita, karena adanya kita melalui adanya orang tua kita. Kita pun dididik dari kecil oleh orang tua kita. Kita lahir melalui orang tua kita. Susah payahnya orang tua luar biasa untuk melahirkan kita, mendidik kita, mengurus kita sampai kita dewasa. Nggak bisa dibalas dengan apapun kebaikan orang tua. Seandainya kita punya umpamanya gaji, kita berikan semuanya ke orang tua, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Karena jasanya orang tua sangat besar. Bahkan pernah ada seorang yang dia menggendong orang tuanya untuk melakukan ibadah haji, tawaf, sa'i dan yang lainnya. Ditanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua? Belum. Jadi kita harus terus berbuat baik, tunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita, dan jangan durhaka. Durhaka merupakan perbuatan dosa besar yang paling besar sesudah syirik. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? 3 kali. Qulna bala, mau ya Rasulullah. Rasul menjelaskan, yaitu yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga syahadatuz zur, menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya kita jangan sampai kita berbuat durhaka pada kedua orang tua kita, dan kita harus berusaha berbuat baik, berlaku lemah lembut, mengatakan kalimat yang mulia, merendahkan diri kita di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, mendoakan keduanya dengan kebaikan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kita doa terus. Di waktu sujud kita berdoa untuk buat kedua orang tua kita. Di waktu malam, setiap waktu kita doakan orang tua kita. Karena jasanya orang tua kita nggak bisa kita balas dengan apapun juga. Begitu juga memenuhi hajat kedua orang tua, membantu mereka, memberikan nafkah kepada mereka, melayani keduanya dengan senang hati, melayani orang tua dengan senang hati, membantu orang tua dengan senang hati, berusaha sungguh-sungguh berbuat baik kepada keduanya, dan itu merupakan ganjaran yang besar, perbuatan yang baik dan ganjaran yang besar.